Shalom, pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya sangat bersuka cita oleh karena diberikan kesempatan membawakan kesaksian di KKR Net Ministerial Spouses. Perkenalkan, nama saya Mary Bakpahan Borusi Tanggang. Saat ini kami melayani di salah satu jemaat di Batam, tepatnya di Jemaat Batammas. Jemaat Batammas adalah jemaat kelima setelah kami bergabung dalam pelayanan sejak tahun 2003. Dalam perjalanan pelayanan, kami merasakan ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberikan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Dia selama kami melayani. Salah satu sukacita saya adalah ketika kami boleh tinggal di rumah pastori. Kenapa? Karena saya merasakan saya memiliki waktu yang khusus boleh datang setiap subuh, datang di gereja, berdoa, dan membacakan Alkitab sebelum saya melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Setiap pagi saya akan naik ke gereja, boleh berdoa, membaca Alkitab, dan saya selalu berdoa untuk umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang kami layani dan menjadikan kami juga menjadi berkat bagi sesama. Ada satu kerinduan yang selalu saya minta kepada Tuhan di dalam doa. Agar Tuhan mempergunakan saya. Tuhan memakai saya menjadi saksi dan saya rindu ada jiwa yang saya bawa ke dalam kebenaran Tuhan secara pribadi. Saya berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, izinkan saya menjadi alat di tangan-Mu. Saya mau Tuhan ada jiwa yang saya bawa secara pribadi ke dalam kebenaran-Mu untuk menjadi ahli waris-Mu. Bertahun-tahun doa itu saya selalu doakan. Tuhan, saya rindu, walaupun saya terbatas secara pengetahuan akan firman-Mu, tetapi saya memiliki ada banyak buku-buku penginjilan, termasuk buku hari yang hampir dilupakan. Saya ada pernah beli beberapa buku, dan saya simpan kemanapun saya pergi. Saya akan selalu bawa buku itu. Doa itu selalu saya layangkan setiap hari. Dan puji Tuhan. Tuhan menjawab doa dan kerinduan saya. Pada tanggal 26 Desember, tepat pada hari Sabat, sekitar jam 1 siang, ada 2 orang anak gadis yang datang ke rumah kami. Setelah kami berbincang beberapa saat, mereka rindu untuk belajar firman Tuhan. Kemudian saya bagikan buku ini. Buku hari yang hampir dilupakan. Bagi saya percaya bahwa tidak ada faktor kebetulan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengatur pertemuan kami tepat pada waktunya. Karena saat itu kami ada ibadah bersama-sama dengan BWA Wilayah Batam. Kami ada ibadah gabungan. Dan saat itu saya diminta panitia untuk membawakan sebuah kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan kepada keluarga kami setelah kami terkena virus COVID-19. Luar biasa memang Tuhan kita. Tuhan menyelamatkan kami dari penyakit virus COVID-19. Saya mengundang kedua anak gadis itu untuk bergabung dan saya memberikan link Zoom kepada mereka. Setelah selesai kesaksian, saya mendapatkan sebuah chat secara pribadi. Di kolom chat itu dia sebutkan, "Kak, terima kasih untuk kesaksiannya. Iman saya semakin dikuatkan mendengarkan kesaksian kakak. Dan saya mau, saya juga memiliki iman yang sama seperti yang kakak miliki." Kemudian saya mengundang dia di ibadah berikutnya, walaupun ibadah kami masih online oleh karena masih pandemi. Tetapi dia setiap Sabat sudah mulai ikut ibadah. Dia menyelesaikan bacaan hari yang hampir dilupakan. Kemudian saya berikan lagi kepada dia sebuah buku kemenangan akhir. Saya bilang kepada dia, "Dek, jika kamu ingin mendalami firman Tuhan, lebih baik kalau kamu belajar secara pribadi. Baca Alkitab secara pribadi dan baca buku-buku yang kakak berikan." Dan benar, buku itu dia baca
dan dia selesaikan. Jika ada yang dia kurang mengerti, dia tanyakan kepada saya. Kami sama-sama belajar. Saya bilang, kalau kita kurang paham, ada pendeta yang akan memberikan pemahaman kepada kita. Saya selalu bawakan dia di dalam doa saya, supaya dia menjadi jiwa yang hidup. Dan puji Tuhan, tidak menunggu waktu yang lama. Dia mengikut kebenaran. Dan saya bersuka cita oleh karena dia dimenangkan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Seringkali kita membuat alasan bahwa kita tidak memiliki kemampuan. Kita terbatas dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi ketika kita datang meminta dan memohon kepada Tuhan, Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk membuat kita menjadi saksinya. Tuhan memiliki cara yang unik dan yang tidak bisa kita pahami untuk membuat kita menjadi alat di tangannya untuk menceritakan kebenarannya. Ada satu ayat yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pemirsa channel yang diberkati Tuhan. Mari kita menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita rindu untuk memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita untuk menjadi saksi, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.